alur pendaftaran lengkap KIP Kuliah Kemdikbud dari mulai pendaftaran sampai ke pencairan. Daftar KIPK dulu atau SNBP SNBT dulu. Terus kalau nggak lolos gimana? Kapan pengumuman lolosnya? Cair uangnya gimana? Bisa daftar berapa kali? Dan lain sebagainya. Mari kita bahas. Oke, pertama pendaftaran SNBP, SNBT, dan Mandiri. Kalau misalkan kalian milih yang swasta, berarti kalian masuknya jalur Mandiri ya. Katakanlah kalian memenuhi syarat untuk daftar KIPK. Oke, pertama kalian itu kalau misalkan kalian eligible dan akan mendaftar SNBP, kalian daftar SNBP dulu di website SNBP. Kalian milih univ dan daftar kayak biasa, finalisasi. Kalian pergi ke akun KIPK kalian. Kalian bikin dulu, kalian daftar, penuhi seluruh dokumennya, dan disinkronkan ketika udah melakukan dua hal tersebut di akun website KIP kalian. Pilih menu yang ini, sinkronisasi. Pilih aja juga univ dan tujuan kalian itu di jalur apa, dan univ apa, jurusan apa. Misalkan kalian itu nggak lolos SNBP dan mau daftar SNBT lagi pakai KIPK. Itu bisa guys. Caranya sama aja. Adanya sekarang daftar SNBT di kedua tempat tersebut, di portal SNPMD dan di KIPK-nya juga. Tapi kalau kalian udah lolos SNBP, ya nggak bisa ya daftar SNBT guys. Nah, kalau yang mandiri itu tuh bukan di portal SNPMB tapi di portal masing-masing kampus, admission ITB, admission IPB, dan lain sebagainya yang kayak gitu-gitu. Atau bahkan kampus swasta juga, kalian daftar di masing-masing websitenya. Dan nanti di KIPK-nya juga bakal disinkronkan lagi, tapi jalur mandiri. Atau kalau misalkan kalian milih yang politeknik juga bisa. Dan selesailah pendaftaran. Kedua, seleksi. Nah, seleksi di KIP Kemdikbud ini akan diseleksi univnya dulu, baru KIPK. Karena seleksi univ itu mengacu pada jadwal terpusat juga dari jadwal SNPMB. Kecuali yang mandiri, tergantung kampus masing-masing. Kalau kalian emang nggak lolos di univnya, berarti kalian otomatis bakal nggak lolos juga KIPK-nya. Karena KIPK itu untuk yang emang mahasiswa, untuk yang kuliah. Kalau kalian nggak kuliah, kalian mau dikasih bantuan kayak gimana gitu kan nggak bisa gitu tuh. Tapi kalau kalian udah lolos univnya, itu tuh belum tentu lolos juga KIP kuliahnya. Ada seleksi lebih lanjut khusus untuk KIP kuliah. Ada juga yang kayak disurvei ke rumah dulu, diwawancara dulu. Ada yang emang seleksinya di awal atau di tengah, di akhir, tergantung masing-masing kampus. Nah, lanjut ke pengumuman. Pengumumannya akan diumumin dulu, lolos univnya dulu kan. Katakanlah kalian lolos. Nah, pengumumannya itu berarti kurang lebih misalkan Juni-Julian kan. Kalian tuh udah mulai kuliah lah, bulan Juni, bulan Juli. Jadi masih baru semester 1 ya. Nah, tapi biasanya pengumuman kelolosan KIPK itu di akhir tahun. Kayak Oktober, November, Desember segituan. Nah, dalam rentang waktu itu suka muncul tagihan gitu, pembayaran UKT sekian atau uang pangkal kalau kalian masuk lewat mandiri. Tapi itu bisa diabaikan karena kalian masih dalam status ditangguhkan gitu. Nah, kalau misalkan kalian dinyatakan lolos di KIPK-nya itu, berarti kalian udahlah aman lah, gak usah bayar UKT dan bakal mendapatkan biaya bantuan. Nah, lanjut ke pencairan. Dapat dua bantuan utama ya guys. Pertama itu bantuan pendidikan, yaitu UKT, dan uang pangkal. Itu bakal langsung dari Kemdikbudnya yang ngebayar ke univ kalian. Kalian tahu-tahu tiba-tiba beres di status akun kalian itu udah tiba-tiba lunas meskipun kadang telat. Kalau misalkan untuk uang saku itu akan cair 1 semester sekali, bukan per bulan ya guys, ke ATM kalian. ATM-nya itu kartu KIPK yang ungu kayak gini. Nanti bakalan dikasih dari univ kalian dan dari bank yang bekerja sama dengan univ kalian juga. Dan itu tuh enggak cair di awal semester atau akhir semester, kayak 3 bulan setelah semester dimulai lah. Jadi ya harus pinter-pinter hemat uang lah. Dan besarannya juga enggak sama semuanya, tapi tergantung wilayah juga. Kayak Jakarta itu bakal lebih mahal, kayak misalkan 1.400.000 per bulannya. Kalau Bandung 1,25 juta per bulannya. Dan semua bantuan ini tuh akan continue sampai kalian lulus maksimal banget. Itu tuh kalau S1 8 semester dan lain sebagainya. Kalau kalian memenuhi syarat-syarat sebagai penerima KIPK, terus akademiknya masih aman dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya kalian nggak memenuhi, ada kayak peringatan dulu atau SP dulu, baru nanti dicabut atau lanjut gitu. Semangat!